Dini hari itu, sebelum matahari benar-benar naik, tambang batu bara di Kalimantan sudah terasa berbeda. Udara lebih berat, debu hitam menggantung rendah seolah menekan dada setiap orang yang berdiri di sana. Lalu, tanpa peringatan, suara paling perkasa di area itu lenyap. Truk tambang terbesar, mesin raksasa yang selama bertahun-tahun tak pernah gagal, mendadak mati total. Batu bara bernilai miliaran rupiah terhenti di atas bak besi, dan waktu seakan ikut berhenti bersamanya. Teriakan mandor memecah keheningan. Klakson dibunyikan bertubi-tubi. Para pekerja saling pandang dengan wajah pucat karena mereka tahu satu hal yang tak diucapkan. Jika truk ini tak menyala hari ini, banyak dari mereka mungkin tak akan kembali bekerja esok pagi. Satu persatu teknisi terbaik dipanggil. Panel mesin dibuka, kabel ditarik, sistem direset berulang kali. Tapi mesin tetap membisu, dingin, seperti menolak disentuh siapapun. Detik demi detik berlalu, matahari mulai menyengat kulit, dan kepanikan menjalar lebih cepat daripada debu. Setiap menit berarti kerugian besar, dan setiap kegagalan membuat suasana semakin mencekam. Saat semua orang mulai kehabisan harapan, dari sudut lapangan yang tak pernah diperhatikan, muncul seorang pria muda dengan pakaian lusuh, bajunya kotor oleh oli, tangannya hitam, dan di punggungnya tergantung karung goni berisi besi tua. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang peduli. Namun, langkahnya berhenti tepat di depan truk raksasa itu. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Pak, beri saya 10 menit. Saya bisa menghidupkan truk ini." Tawa kecil terdengar, bercampur ejekan. Bagi mereka, ini bukan lelucon yang lucu. Ini mesin bernilai miliaran, bukan barang rongsokan. Tapi pria itu tak mundur, sorot matanya tenang, seolah ia melihat sesuatu yang tak terlihat oleh siapapun di sana. Dan saat itulah suasana berubah. Dari balik kantor kontainer, pemilik tambang melangkah keluar. Pria tua berjas hitam itu berdiri dengan tatapan dingin, membuat semua orang terdiam. Ia menatap pemuda lusuh itu lama, lalu bertanya dengan suara datar yang menusuk, "Kalau aku beri kamu kesempatan dan truk itu hidup, apa yang kamu mau?" Tak ada yang siap mendengar janji gila yang akan terucap setelahnya. Janji yang akan mengikat takdir, membuka rahasia, dan mengubah hidup seorang pemulung menjadi cerita yang tak pernah dibayangkan siapapun. Pemuda lusuh itu terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, bukan karena takut, melainkan seperti sedang menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Di sekelilingnya, para pekerja menatap dengan campuran rasa geli dan sinis. Mereka yakin ini hanya akan menjadi lelucon singkat sebelum pemuda itu diusir dari area tambang. Namun, suasana mendadak berubah ketika pemilik tambang melangkah satu langkah lebih dekat. Suaranya kini terdengar lebih keras dan penuh tekanan. "Apapun yang kamu minta, akan aku berikan," katanya. "Tapi kalau kamu gagal, jangan pernah muncul lagi di area ini." Semua mata tertuju pada pemuda itu. Jantung para teknisi berdegup lebih cepat. Mandor menelan ludah. Mereka merasa harga diri mereka sedang dipertaruhkan oleh seseorang yang bahkan tidak tercatat sebagai pekerja. Perlahan, pemuda itu mengangkat wajahnya. Wajah yang kotor oleh debu, tapi matanya jernih dan tenang. "Saya tidak minta apa-apa, Pak," ucapnya pelan. "Saya hanya ingin mencoba." Jawaban itu membuat beberapa orang tertawa kecil, tapi tawa itu segera mati ketika pemilik tambang justru mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Ia menatap pemuda itu lama, lalu dengan suara dingin berkata, "Baik, 10 menit, mulai sekarang." Pemuda itu melangkah mendekat ke truk raksasa. Tangannya menyentuh besi panas yang sebelumnya tak berani disentuh siapapun. Ia membuka kap mesin tanpa ragu, seolah ia sudah mengenal mesin itu sejak lama. Para teknisi saling pandang. Ada yang menggeleng, ada yang menahan napas. Mereka tak percaya ada orang luar yang berani menyentuh sistem utama tanpa alat lengkap. Detik pertama berlalu. Pemuda itu memejamkan mata sesaat, mendengarkan suara mesin yang mati, seperti mendengarkan napas seseorang yang hampir hilang. Lalu tangannya bergerak cepat. Ia menarik satu kabel, mengamati sambungan, lalu mengeluarkan potongan kawat tembaga dari sakunya. Gerakannya sederhana, bahkan terlihat terlalu sederhana untuk mesin sebesar itu.
Dia gila, bisik seseorang. Itu bukan cara teknisi bekerja. Namun pemuda itu tak peduli. Ia menyambungkan kabel dengan cara yang tidak ada di buku manual manapun. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Waktu terus berjalan, dan semua orang hanya bisa menatap, tak sadar bahwa sesuatu yang besar sedang bersiap terjadi. Pada detik-detik itu, tak seorang pun menyadari bahwa nasib tambang, nasib pemiliknya, dan nasib pemuda lusuh itu sendiri sedang berada di ujung yang sama. Tinggal menunggu satu hal. Apakah mesin raksasa itu akan kembali hidup? Atau semuanya akan berakhir dengan ejekan dan pengusiran? Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Angin panas membawa bau oli dan besi terbakar, membuat suasana semakin menegangkan. Para teknisi berdiri kaku, sebagian menatap jam tangan. Sebagian lain memalingkan wajah seolah tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Pemilik tambang berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya dingin. Tapi sorot matanya tajam, mengamati setiap gerakan pemuda lusuh itu tanpa berkedip. Pemuda itu kini setengah masuk ke dalam ruang mesin. Tangannya yang hitam oleh oli bergerak hati-hati, menyusuri jalur kabel yang saling bertumpuk. Ia menggigit ujung kawat tembaga, mengupasnya perlahan, lalu menyambungkannya ke titik yang bahkan tak pernah disentuh para teknisi sebelumnya. Gerakannya bukan gerakan orang nekat, melainkan gerakan seseorang yang sangat mengenal apa yang sedang ia hadapi. 5 menit, ucap Mandor dengan suara tertahan. Tak ada jawaban. Pemuda itu tetap fokus. Ia memejamkan mata sebentar, seperti sedang menghitung di dalam kepala, lalu mengetuk ringan bagian mesin dengan ujung tang. Bunyi kecil terdengar, nyaris tak berarti, tapi cukup membuat beberapa orang menahan napas. Ia lalu mengencangkan satu baut, menarik tuas kecil, dan memberi isyarat agar semua menjauh. "Coba sekarang," katanya pelan. Seorang teknisi ragu-ragu memutar kunci. Awalnya tak ada apa-apa. Detik berlalu, sunyi kembali menelan lapangan tambang. Beberapa orang mulai menghela napas kecewa. Namun tiba-tiba, terdengar suara berat dari dalam mesin. Sekali, 2 kali. Lalu suara gemuruh perlahan bangkit, seperti raksasa yang baru terbangun dari tidur panjang. Mesin itu hidup. Getaran kuat merambat ke tanah, membuat debu beterbangan. Suara mesin yang selama ini ditunggu, akhirnya menggema di seluruh area tambang. Tak ada sorak-sorai, tak ada teriakan. Semua orang hanya terpaku menatap satu sosok yang berdiri di samping truk raksasa itu. Pemuda lusuh dengan pakaian kotor, yang baru saja melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan siapapun di sana. Ia menutup kap mesin dengan tenang, membersihkan tangannya pada celana yang sudah kotor, lalu melangkah mundur. Ia tidak tersenyum, tidak menengok ke arah pemilik tambang, apalagi menuntut pujian. Seolah apa yang ia lakukan hanyalah hal biasa. Di saat itulah, pemilik tambang melangkah maju. Wajahnya yang keras kini terlihat berbeda, campuran antara kagum, marah, dan kebingungan. Ia menatap pemuda itu lama, sebelum akhirnya berkata dengan suara berat yang terdengar oleh semua orang, "Siapa namamu?" Pemuda itu berhenti melangkah, tapi tetap tidak menoleh. "Nama saya Ranu, Pak," jawabnya pelan. Nama itu menggantung di udara, seperti pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Pemilik tambang itu menatap punggung Ranu yang masih membelakangi semua orang. Suara mesin yang kini menggelegar terasa kontras dengan keheningan di antara mereka. Para teknisi yang tadi penuh percaya diri, kini menunduk, seolah baru saja ditampar oleh kenyataan pahit. Mandor yang biasanya paling keras suara, berdiri kaku tanpa sepatah kata pun. "Berhenti," ujar pemilik tambang dengan suara berat. Ranu menghentikan langkahnya, tapi tetap tidak berbalik. Debu menempel di bajunya, keringat membasahi pelipisnya, namun sikapnya tetap tenang. Pemilik tambang melangkah mendekat, sepatu mahalnya menginjak tanah tambang yang kasar. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. "Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?" tanyanya pelan, tapi penuh tekanan. Ranu menarik napas singkat. "Saya hanya memperbaiki yang rusak, Pak." Jawaban itu membuat beberapa orang terdiam semakin dalam. Pemilik tambang mengerutkan kening. "Teknisi terbaik saya gagal. Sistem komputer gagal. Tapi kamu, seorang pemulung,
bisa menghidupkannya hanya dengan kabel dan tanganmu sendiri. Nada suaranya kini bukan lagi marah, melainkan heran. Ranu akhirnya menoleh. Tatapannya jujur, tanpa rasa bangga, tanpa rasa takut. Kadang yang rusak bukan mesinnya, Pak, tapi cara kita melihat masalahnya. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada semua orang yang mendengarnya. Tak ada yang berani menyela. Angin berhembus membawa suara mesin yang stabil, seolah menjadi saksi atas apa yang baru saja terjadi. Pemilik tambang terdiam lama. Lalu dengan suara yang lebih keras, ia berkata di depan semua orang, "Kamu dengar janji saya tadi?" Ranu mengangguk pelan. "Saya dengar, Pak. Perusahaan ini dan putri saya, itu bukan janji sembarangan," ucapnya tegas. Ranu menggeleng perlahan. Hadiah yang lahir dari emosi tidak pernah membawa kebaikan. Saya tidak memperbaiki truk itu demi hadiah. Saya hanya tidak ingin melihat orang kehilangan pekerjaan karena mesin yang bisa diperbaiki. Suasana menjadi semakin sunyi. Beberapa pekerja menunduk, merasa kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Pemilik tambang menarik napas panjang, matanya tak lepas dari Ranu. Untuk pertama kalinya, wibawanya goyah. "Kamu membuat saya malu di depan orang-orang saya sendiri," katanya lirih. Ranu tidak membela diri. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan kembali melangkah pergi. Tak satu pun orang mencoba menghentikannya. Semua hanya menatap punggungnya yang semakin menjauh, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang. Langkah Ranu semakin menjauh dari kerumunan, tapi udara di area tambang justru terasa semakin berat. Tidak ada yang berani bergerak. Mesin truk yang sudah hidup kembali terus menggeram stabil, seolah mengejek semua orang yang tadi menyerah. Para teknisi menatap satu sama lain dengan mata kosongka, menyadari bahwa keahlian yang selama ini mereka banggakan runtuh hanya dalam 10 menit. Pemilik tambang berdiri terpaku, dadanya naik turun, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih sulit ia terima. Kekaguman. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tidak punya jabatan, tidak punya seragam, bahkan tidak punya nama besar. "Ranu?" panggilnya lagi. Kali ini suaranya tak lagi keras, melainkan bergetar. Ranu berhenti, menoleh setengah badan. "Ada apa lagi, Pak?" Pemilik tambang menatapnya lama, seolah sedang melihat cermin yang memperlihatkan masa lalunya sendiri. "Kenapa kamu menolak semua yang orang lain impikan?" tanyanya pelan. "Kamu bisa minta pekerjaan, uang, bahkan hidup yang lebih mudah." Ranu tersenyum tipis, senyum yang tidak mengejek, tidak sombong. "Karena kalau saya menerima semua itu hari ini, Pak, orang akan mengira saya bekerja demi hadiah. Padahal, saya memperbaiki mesin itu karena saya bisa, dan karena itu benar." Kata-kata itu membuat beberapa pekerja menunduk tanpa sadar. Mereka teringat berapa kali mereka bekerja hanya demi upah, demi posisi, demi rasa aman. Pemilik tambang menghela napas panjang. "Kamu tahu, orang seperti kamu jarang ada," katanya lirih. "Dan biasanya, orang seperti kamu selalu kembali." Ranu tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sopan, lalu benar-benar pergi, melewati pagar belakang tambang, kembali ke dunia yang tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Namun, sejak saat itu, namanya mulai berbisik di antara para pekerja. Dari mulut ke mulut, dari bengkel ke mes, dari kantin ke pos jaga. Seorang pemulung yang menghidupkan truk tambang raksasa hanya dengan kabel bekas dan keyakinan. Sementara itu, dari balik dinding kaca kantor pusat tambang, seorang wanita muda berdiri memandangi lapangan. Gaun kerjanya rapi, rambutnya tertata sempurna, dan tatapannya dingin. Ia adalah putri pemilik tambang. Sejak tadi ia mendengar keributan, mendengar nama yang terus diulang, dan satu kalimat yang membuat dadanya mengeras. "Putriku akan jadi istrimu." Alisnya mengernyit tipis. Untuk pertama kalinya, ada rasa tidak nyaman yang muncul di balik kesombongannya. Siapa sebenarnya Ranu? Gumamnya pelan, tanpa ia sadari bahwa rasa penasaran itu akan menyeretnya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nama itu terus terngiang di kepala wanita muda itu. Ranu. Dari balik kaca besar kantornya, ia melihat para pekerja masih berkumpul. Wajah-wajah yang biasanya sibuk kini dipenuhi bisik-bisik.
Ia jarang peduli pada urusan lapangan. Baginya, angka dan grafik jauh lebih penting. Tapi hari itu berbeda. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya, sesuatu yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia berbalik dan melangkah cepat menuju ruang kerja ayahnya. Pintu dibuka tanpa ketukan. "Ayah," ucapnya dingin, "apa benar yang mereka katakan?" Pemilik tambang menoleh pelan dari kursinya. Wajah keras itu kini terlihat lelah. "Apa yang kamu dengar?" tanyanya singkat. "Bahwa ayah berjanji akan memberikan perusahaan ini dan juga aku." Kepada seorang pemulung, ruangan mendadak hening. Ayahnya menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku mengatakannya di depan semua orang." Mata wanita itu membesar. Ayah sadar betapa memalukan itu. Dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak bekerja di sini. Sang ayah menghela napas. "Kalau kamu melihat sendiri apa yang dia lakukan hari ini, kamu tidak akan bicara seperti itu." Wanita itu tertawa kecil, tapi tawanya hambar. "Dia hanya beruntung," sang ayah menggeleng perlahan. "Keberuntungan tidak bisa menghidupkan mesin mati total dalam 10 menit. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia belum pernah mendengar ayahnya membela seseorang seperti ini, apalagi seseorang dari kelas yang selama ini ia pandang rendah. Malam itu, wanita itu duduk sendiri di balkon rumah dinas. Lampu-lampu tambang terlihat seperti bintang jatuh di kejauhan. Angin membawa bau besi dan asap, tapi pikirannya hanya dipenuhi satu pertanyaan. Siapa Ranu sebenarnya? Mengapa ayahnya, pria yang selalu menilai orang dari jabatan dan kekuasaan, bisa berubah hanya karena satu tindakan? Rasa penasaran itu semakin kuat ketika ia membuka rekaman CCTV lapangan hari itu. Ia memutar ulang adegan pemuda lusuh itu berkali-kali. Gerakannya tenang, tangannya yakin, tidak ada raut panik sedikit pun. Perlahan, rasa sombong di hatinya mulai retak, digantikan oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketertarikan. Tanpa ia sadari, seorang pemulung yang bahkan belum pernah ia temui telah masuk ke dalam pikirannya, mengganggu dunia yang selama ini ia anggap sempurna. Keesokan harinya, matahari bersinar terang seolah tidak peduli pada kegelisahan yang mengendap di hati wanita itu. Aktivitas tambang kembali berjalan normal, truk-truk raksasa berlalu lalang, suara mesin kembali mendominasi udara. Namun baginya, semua terdengar jauh, seperti latar yang kabur. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama yang terus muncul tanpa diundang. Ia memutuskan turun ke lapangan. Bukan sebagai putri pemilik tambang, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seseorang yang ingin melihat dengan matanya sendiri. Mobil hitam perusahaan melaju melewati jalan tanah berbatu, meninggalkan gedung kantor yang megah. Semakin jauh dari pusat tambang, semakin sepi suasana. Hanya hutan, bekas jalur alat berat, dan panas yang menyengat. Di tengah perjalanan, mobil itu tiba-tiba tersentak lalu berhenti. Mesin mati. Sopir turun tergesa, wajahnya panik. "Maaf Bu, mesin panas, radiator bocor," katanya sambil menatap sekeliling. Ia mencoba menghubungi kantor, tapi layar ponselnya kosong, tak ada sinyal. Wanita itu menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Beberapa menit berlalu dalam sunyi yang menekan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara roda gerobak yang berdecit pelan. Seorang pria muncul dari balik semak, mendorong gerobak berisi botol bekas dan besi tua. Pakaian lusuh, tangan hitam oleh oli, dan wajah yang tenang. Jantung wanita itu berdetak lebih cepat sebelum ia sadar siapa pria itu. Ranu. Sopir refleks berdiri waspada, tapi Ranu hanya tersenyum tipis. Radiatornya bocor, ucapnya santai, seolah itu hal biasa. Tanpa menunggu izin, ia membuka kap mesin, menuangkan air seadanya, lalu menyambung selang dengan cara sederhana yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Gerakannya cepat, tapi penuh ketenangan. Beberapa menit kemudian, mesin kembali menyala. Wanita itu menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, mereka saling bertemu pandang tanpa kerumunan, tanpa status, tanpa jarak. Tidak ada ejekan, tidak ada tantangan. Hanya dua orang dari dunia yang berbeda berdiri di tengah jalan sunyi. "Kamu Ranu, kan?"
Tanyanya pelan. Ranu mengangguk. Iya. Aneh, katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Kamu selalu muncul saat tidak ada yang bisa menolong. Ranu tersenyum samar. Mungkin karena saya tidak pernah pergi. Saya hanya tidak terlihat. Kalimat itu menancap dalam. Saat Ranu kembali mendorong gerobaknya pergi, wanita itu berdiri terpaku, menyadari satu hal yang tak bisa ia bantah lagi. Rasa penasaran itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, dan ia tahu pertemuan hari ini bukanlah kebetulan. Sepanjang sisa perjalanan kembali ke kantor pusat, wanita itu tak lagi membuka laptop, tak lagi membaca laporan. Matanya menatap kosong ke depan, tapi pikirannya penuh. Wajah Ranu, caranya berbicara tanpa nada meminta, caranya bekerja tanpa ingin dipuji, semua itu terus berputar di kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada seseorang yang tidak terpengaruh oleh nama besar keluarganya, oleh kekuasaan, oleh semua hal yang selama ini membuat orang-orang mendekat padanya. Sesampainya di kantor, ia langsung menuju ruang kerjanya. Dari balik kaca besar, ia memandangi lapangan tambang yang luas, tapi hatinya justru terasa sempit. Ia memanggil stafnya dengan suara singkat dan tegas, memerintahkan mereka mencari informasi tentang Ranu, bukan untuk menyingkirkannya, bukan untuk mengujinya, tapi karena ia ingin tahu. Ia ingin mengerti dari mana ketenangan pria itu berasal. Beberapa hari kemudian, sebuah map tipis diletakkan di atas mejanya. Isinya jauh dari yang ia bayangkan. Tidak ada gelar tinggi, tidak ada riwayat pekerjaan bergengsi, hanya catatan sederhana tentang seorang anak yatim piatu, putus sekolah, hidup dari mengumpulkan besi tua, dan belajar mesin secara otodidak dari bengkel tua dan buku-buku bekas. Tangannya bergetar saat menutup map itu. Hidup pria itu terlalu sunyi, terlalu keras, dan terlalu jujur. Malam itu, tanpa sopir dan tanpa pengawal, ia mendatangi bengkel tua di balik tambang. Lampu kecil menyala redup. Di dalamnya, Ranu duduk di depan meja kayu usang, membongkar mesin motor tua dengan penuh kesabaran. Ia menoleh ketika mendengar langkah kaki. "Kamu datang," ucapnya pelan, seolah tidak terkejut. Wanita itu duduk di sampingnya, di atas peti kayu, tanpa memendulikan debu atau bau oli. Angin malam membawa suara serangga dan aroma tanah basah. "Aku baru tahu tentang hidupmu," katanya lirih. "Tentang orang tuamu." Ranu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Itu sudah lama." "Kenapa kamu tidak pernah cerita?" "Karena saya tidak ingin dikasihani," jawabnya tenang. "Saya ingin dilihat dari apa yang bisa saya lakukan, bukan dari apa yang saya kehilangan." Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap Ranu lama, melihat wajah sederhana yang menyimpan keteguhan luar biasa. Saat itu, ia sadar bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya bukanlah rasa kasihan, bukan pula kekaguman sesaat. Itu adalah rasa hormat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. Dan di bengkel tua yang sunyi itu, di antara mesin rusak dan lampu redup, dua dunia yang selama ini terpisah mulai saling mendekat. Tanpa janji, tanpa kata manis, hanya dengan kejujuran yang perlahan mengikat. Hari itu, langit di atas tambang tiba-tiba berubah muram. Awan tebal menggantung rendah, udara panas dan lembab membuat napas terasa berat. Aktivitas tetap berjalan, truk-truk raksasa terus bergerak. Suara mesin saling bersahutan. Namun, tanpa disadari siapapun, bahaya sedang tumbuh perlahan di sudut belakang kawasan tambang, di sebuah gudang tua yang jarang disentuh. Di dalam gudang itu, kabel bekas, drum oli, dan bahan mudah terbakar tersusun sembarangan. Seorang pekerja baru yang belum memahami prosedur keselamatan menyalakan alat pemotong besi terlalu dekat dengan tumpukan bahan bakar. Percikan api kecil jatuh ke lantai yang basah oleh sisa solar. Dalam hitungan detik, api menjilat, asap hitam mengepul, dan teriakan panik memecah udara. Kebakaran! Orang-orang berlarian. Beberapa mencoba menyiram api dengan air seadanya, namun justru membuat nyala api semakin besar. Alarm darurat tak berbunyi. Sistem pemadam otomatis mati. Api merambat cepat menuju bagian gudang yang menyimpan bahan paling berbahaya. Jika gudang itu meledak, setengah tambang bisa ikut terbakar.
pemilik tambang tiba dengan wajah tegang. "Di mana tim pemadam?" "Sedang dalam perjalanan dari kota, Pak," jawab seseorang dengan suara gemetar. "Terlambat," gumamnya. Di saat yang sama, dari gedung kantor pusat, wanita itu berlari menuruni tangga. Wajahnya pucat, matanya mencari-cari satu sosok. "Ranu di mana?" tanyanya dengan napas terengah. Tak ada yang bisa menjawab pasti. Yang terakhir melihatnya hanya berkata, sepertinya dia tadi ke arah gudang. Jantungnya seakan berhenti. Saat semua orang justru mundur menjauh dari api, satu sosok berjaket lusuh berlari mendekat. Ranu muncul membawa tabung pemadam tua dari bengkel kecilnya. Bajunya basah oleh air, wajahnya tertutup kain. Tanpa ragu, ia masuk dari sisi belakang gudang, menembus asap pekat yang membuat orang lain tak berani melangkah. "Ranu, jangan!" teriak seseorang. Tapi ia tak menoleh. Di dalam gudang, panas membakar kulit. Kabel meleleh, drum berdentang, api mengamuk tak terkendali. Dengan napas tertahan, Ranu bergerak merunduk, menyemprot titik api terdekat, menendang drum kosong menjauh, menaburkan pasir yang ia bawa dalam karung. Setiap langkahnya penuh risiko, tapi pikirannya hanya satu, menghentikan api sebelum mencapai tangki bahan bakar. Di luar, semua orang menunggu dengan napas tercekat. 5 menit, terasa seperti seabad. Asap terus mengepul. Wanita itu berdiri paling depan, tangannya gemetar, matanya tak berkedip sedikit pun. Hingga akhirnya, pintu belakang gudang terbuka. Ranu keluar terhuyung, batuk hebat, bajunya hangus di beberapa bagian, tangannya melepuh. Namun api di dalam gudang mulai padam. Gudang selamat. Tambang selamat. Sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, wanita itu berlari menghampirinya dan memeluk tubuh Ranu, tanpa peduli tatapan orang-orang di sekeliling. Air matanya jatuh di bahu Ranu yang berbau asap dan oli. "Kenapa kamu selalu maju saat semua orang mundur?" bisiknya dengan suara bergetar. Ranu tersenyum lemah. "Karena ada hal-hal yang terlalu penting untuk ditinggalkan." Di saat itu, bukan hanya api yang padam, tembok terakhir di hati wanita itu runtuh sepenuhnya. Ia tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar rasa hormat atau ketertarikan. Ini adalah ikatan yang lahir dari keberanian, ketulusan, dan pilihan untuk tetap tinggal ketika dunia memilih pergi. Sejak hari kebakaran itu, tak ada lagi yang memandang Ranu sebagai pemulung. Para pekerja menyebut namanya dengan nada hormat, bukan karena jabatan, tapi karena keberanian. Ia tetap kembali ke bengkel tuanya, tetap mengenakan pakaian lusuh, tetap bekerja dalam diam. Namun, sesuatu telah berubah. Bukan hidupnya yang berubah lebih dulu, melainkan cara orang-orang melihatnya. Wanita itu kini tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia sering turun ke lapangan, bukan untuk mengawasi, tapi untuk memastikan Ranu baik-baik saja. Mereka tak pernah mengucapkan janji, tak pernah menyebut kata cinta dengan lantang. Tapi setiap tatapan, setiap diam sudah cukup berbicara. Dan sang ayah, pemilik tambang itu, melihat semuanya dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. Suatu malam, ia memanggil putrinya ke ruang kerjanya. Tanpa amarah, tanpa nada menggurui. "Aku pernah memulai semua ini dari nol," katanya pelan. "Aku memperbaiki mesin sendiri, tidur di lantai bengkel, dan diremehkan banyak orang. Aku lupa rasanya, sampai hari Ranu menghidupkan truk itu." Ia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari laci mejanya. "Jika kamu yakin, berikan ini padanya." Keesokan harinya, di bengkel tua yang sederhana, wanita itu berdiri di hadapan Ranu dengan kotak kayu di tangannya. "Ayahku ingin bertemu denganmu," ucapnya tenang. Ranu terdiam, lalu mengangguk. Tak ada rasa takut, hanya tanggung jawab yang ia terima dengan penuh kesadaran. Pertemuan itu berlangsung singkat, tanpa basa-basi. Sang ayah menatap Ranu lama, lalu berkata, "Kamu tidak pernah meminta apapun, tapi kamu memberi lebih dari yang bisa dibeli dengan uang." Ranu menjawab lirih, "Saya tidak menjanjikan kemewahan, Pak. Tapi saya menjanjikan kejujuran dan kesetiaan. Dan disitulah restu diberikan, bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai penghormatan." Beberapa waktu kemudian, di halaman tambang yang sama tempat segalanya dimulai, para pekerja berkumpul. Bukan untuk produksi,
tapi untuk menyaksikan sebuah keputusan besar. Pemilik tambang mengumumkan pengunduran dirinya, menyerahkan kendali kepada seseorang yang tak pernah mengejar kekuasaan. Ranu berdiri di depan mereka, sederhana seperti biasa, berbicara dari hati. Tentang kerja, tentang kepercayaan, tentang memperbaiki apapun yang rusak, termasuk manusia. Tambang itu kini berjalan lebih baik dari sebelumnya. Bengkel tua berubah menjadi tempat pelatihan gratis bagi anak-anak putus sekolah. Dan di rumah sederhana di pinggir tambang, dua insan dari dunia yang berbeda hidup berdampingan bukan karena janji gila yang pernah terucap, tapi karena pilihan untuk saling percaya. Semua berawal dari satu mesin yang mati dan satu tangan yang berani mencoba ketika semua orang menyerah. Kisah ini berakhir di sini, tapi maknanya akan tinggal lama di hati mereka yang mendengarnya.